Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Darmawan. Saya mahasiswa KRB. Nomor induk mahasiswa saya 23.71.7041.1610. Saya di AKRB ini baru semester 1. Berasal dari Sleman, Yogyakarta. Kelas saya adalah kelas 1B. Saya ingin menjelaskan tentang Pancasila, merangkum materi-materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Tatri, selama 1 semester ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang disebut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu suatu cara pandang atau sudut pandang yang menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi segala persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa ya bahwa Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang berkembang, bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, adat istiadat yang berkembang pada daerah tersebut, sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, dan pengalaman-pengalaman hidup bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pembangunan bidang politik. Dalam pembangunan bidang politik ini ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, dan jujur. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, pembangunan bidang ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ini, pemerintah harus berdasarkan Pancasila tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan ini, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Paradigma Pancasila sebagai pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya ini dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan. Pancasila juga menjadi panduan dalam pembangunan pertahanan. Panglima Baru TNI mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam menunjukkan tugas negara dan menjalankan tugas tersebut. Dalam konteks pertahanan, TNI bertugas dalam pemberdayaan kelembagaan fungsional sesuai dengan kesepakatan bangsa dan negara. Pancasila juga memandu TNI untuk fokus pada pertahanan terhadap ancaman luar negeri dan maupun dalam negeri. Tetapi fungsi dalam keamanan dalam negeri menjadi fungsi Jabdak Polri. Konsentrasi doktrin gabungan yang mencakup keseimbangan antara angkatan darat, laut maupun udara menjadi bagian integral dari paradigma TNI. Pancasila dengan nilai-nilai silanya menjadi pedoman yang menyeluruh untuk pembangunan nasional, memastikan bahwa setiap aspek kehidupan Indonesia terwujud dalam harmoni dan keseimbangan. Paradigma Pancasila menjadikan Indonesia sebagai negara yang menghargai keberagaman, mendorong keadilan, dan mencapai kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Materi yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak itu adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau
melakukan sesuatu yang semestinya dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban ini dilakukan tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Contoh hak dan kewajiban menurut Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah beribadah sesuai keagamaan masing-masing. Dan yang kedua, contohnya menurut sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab, mendapatkan keadilan di mata hukum. Yang ketiga, menurut Pancasila nilai yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu wajib berpendapat sesuai keinginan masing-masing dan andil dalam ikut pemilihan. Sekian dari video saya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya dibawa saja. Saya Fadil Ahmad Darmawan pamit undur diri, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. Ditunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.